Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Abi Mahera. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera, Bang. Ya, silakan buka kamera. Buka kamera, Bang, buka kamera. Lagi udah saya coba kirim lagi, cuma nggak buka apa dulu. Iya, aku kirim lagi ya ini. Yang naik harus on cam ya. Kayak tadi kalau nggak on cam, pikirannya hanya memikirkan urusan bawah perut ya. Maklumlah. Karena mungkin itu yang diajarkan oleh Tuhannya. Belum ada terkirim juga. Hah? Ya. Yang kakak kirim itu buka kamera belum bisa. Ini kan udah aku kirim itu barusan. Yang mana itu ya? Kok yang mana? Di situ ada nyalakan, Bang. Udah tadi, cuma udah nyala dia. Nyalakan aja kameranya, Bang. Masa nggak tahu sih buka kamera? Kapti amat sih kalian ini. Ya memang TikToknya mungkin seperti ini, gimana? Kamu pengikutnya udah di atas 1000 loh. Ini buka, Bang. Ini saya nyalakan ya ini ya. Nyalakan. Masa buka kamera aja nggak tahu. Ya, silakan, Bang. Ini ada kasus nikah kan? Kasus nikahnya ini sama-sama apalah, istri gitu kan. Ini awal mulanya mereka ini pacaran. Intinya mereka ini saling cinta mencintai gitulah ya. Suaranya kurang jelas, yang keras suaranya, Bang. Oh iya, ini udah jelas. Ya, silakan. Jadi mereka bertahun-tahun pacaran, akhirnya adalah pernikahan begitu. Nah setelah menikah, sebulan, 2 bulan kemudian, ternyata suaminya ini punya penyakit kelainan lah gitu. Satu sisi dia suka ternyata sesama jenis, yang kedua dia itu menyakiti pasangan gitu. Nah jadi setelah itu kemudian dia intinya sering menyakiti perasaan istri, bahkan menampar, memukul gitu. Pada akhirnya memang ini nggak tahan lagi lah, nggak sanggup lagi. Bahkan jelaskan bahwa si pihak itu ya sakit parah lah karena pukulan suami. Satu sisi suaminya tadi kejam, sisi yang lain suaminya ternyata selama ini ditutupi, suaminya itu ternyata punya kelainan dengan sesama jenis. Nah satu sisi jadi perempuan ini nggak tahan lagi untuk bisa bersama suaminya. Nah, kira-kira bagaimana solusinya di dalam ajaran Kristen, Kak? Jadi gini, Bang. Itulah pentingnya sebelum melakukan pernikahan ada konseling. Penting sekali bahwa sepasang anak muda, anak mudi ini yang mau melangsungkan pernikahan, mereka harus dikonseling dulu, Bang. Konseling itu mengajarkan bagaimana hidup suami istri. Sehingga di kemudian hari tidak melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, kalau kamu langsung cerita, ya ternyata dia menikah sama yang penyakit seperti ini yang kamu jelaskan tadi, berarti kan dia tidak mengenal siapa pasangannya sebelumnya. Apakah mereka baru berjumpa atau dijodohkan?
Misalnya? Udah sama apa Kak, apa namanya pacaran gitu kan? Tidak mungkin kalau orang sudah pacaran lama tidak mengenal siapa suaminya itu ternyata dia itu BTLG, masa nggak tahu? Ya, maksudnya apa? Biasalah kita kan, tapi mengikuti ini kan. Ya nggak bisa bang, berarti mereka itu pacaran dalam duniawi, kemudian mereka tidak mengenal Tuhan itu bang. Jadi mereka itu diberkati di gereja hanya sebagai formalitas aja karena dia Kristen keturunan. Udah itu aja. Tapi kalaupun ada kasus seperti itu yang sudah terjadi, ya memang lebih banyak kan orangnya itu pada pisah ya. Namun kalau ada hamba Tuhan yang memperhatikan, mereka harus dikonseling lagi. Mereka harus diajarin lagi tentang bagaimana hidup suami istri. Lalu kalau memang suaminya itu sangat membahayakan, Alkitab memberikan solusi berpisah dulu untuk sementara, untuk introspeksi diri. Nah, saling mendoakan. Nanti kalau sudah bertobat bisa bersatu lagi gitu, Bang. Setauku nggak boleh berpisah. Kalau boleh berpisah itu bagaimana? Dan iya, karena ada firman Tuhan di Matius 19. Matius 19 ayat 5-6. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu terkait dengan menyatukan kan ya kan? Iya, artinya tidak boleh bercerai. Bagaimana? Kalau itu kan untuk bersatu. Kalau kata-kata tadi berpisah boleh. Itu kira-kira dalilnya ada? Kira-kira? Berpisah untuk sementara saya bilang. Nih. Iya. Bentar ya. 1 Korintus 7 ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Itu firman Tuhan. Jadi ada kesempatan dulu, kita berpisah dulu untuk sementara waktu dan saling mendoakan, introspeksi diri, kemudian kembali lagi bersatu, Bang, gitu. Oh, gitu. Iya. Berarti yang pasti tidak boleh berpisah selama-lamanya. Iya, Bang. Oke lah, Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Abang. Terima kasih, Tuhan Kristus mengasihimu dan memberkatimu ya. Tepuk tangan buat Bang Abi yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Vian. Yo, halo Kak Mikana, halo. Ya, tolong buka kamera Bang. Oke. Silakan Bang Vian. Mau bertanya Kak, boleh ya? Ya, boleh. Ya nih Kak, mau bertanya dulu pertama-tama, Yesus itu dia yang menciptakan bumi dan seisinya. Betul sekali. Oh begitu. Di dalam Alkitab ada? Ada. Saya mau tunjukkan ayatnya ya. Mau tunjukkan ayatnya? Yo. Baik. Halo, nggak kedengaran Kak suaranya Kak? Oke. Ya. Baik. Mohon saudara mute dulu ya, biar jangan berisik. Nah, saudara, sebelum saya menjawab atau menunjukkan dalil di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu, kemarin kan saya
upload video ya, video pendek berdurasi 1 menit, di mana saya jelaskan bahwa di situ Tuhan Yesus Kristuslah Sang Pencipta langit dan bumi. Karena di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu ada seorang anak muda, dia mengaku, "Kak, saya dari Katolik, tapi saya baca di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu nggak ada nama Yesus di situ. Jadi bukan Tuhan Yesus, bukan Yesus yang menciptakan," katanya gitu. Itu betul Katolik atau tidak? Yang jelas memang sangat miris apabila dia itu benar-benar seorang Katolik tapi tidak percaya. Maaf, Kak Mikana, langsung aja sebutkan ayat ini segini, gak usah mendongeng lah, jangan ke sana kemari, langsung saja sebutkan di Alkitab gitu. Ini bukan dongeng, ini yang saya ceritakan fakta, Vian. Ini terkait pertanyaanmu, apakah Tuhan itu Sang Pencipta atau bukan? Iya, maksudnya nggak usah berbelit-belit menurut ini ada ini, nggak usah buka Alkitab ayat ini sudah itu. Walah, ini masih berkaitan, saudaraku. Karena saudara kan bukan Kristen, betul ya? Nah, yang ngaku-ngaku Katolik aja, banyak mereka itu nggak paham kalau Tuhan Yesus Kristus itulah Sang Pencipta segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Dan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu merujuk kepada Tuhan Yesus prainkarnasi. Nah, di mana dalilnya bahwa Tuhan Yesus Sang Pencipta? Kita baca di Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Oke. Silakan teman-teman cek ya. Semua bisa download Alkitab di Play Store. Apakah saya itu berdusta atau tidak ya? Silahkan di-download di Play Store Alkitab dan buka Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Maaf Kak Mikana, nggak usah promo download Alkitab, download ini. Intinya buka gini Kak, misalnya Alkitab. Sabar. Oh, iya, ini gitu, jadi nggak terlalu bertele-tele Kak. Sabarlah Vian. Jangan terlalu gimana ya. Tolong sabar saudaraku. Supaya teman-teman yang menonton ini jangan berpikir saya asumsi. Karena di sini kan saya harus tunjukin, ya udah saya tunjukin ya teman-teman ya datanya ya. Ya, ini Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Nah, kata ia di sini merujuk Tuhan Yesus ya. Jadi kata ia itu adalah Tuhan Yesus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Artinya dialah yang sulung, yang utama dari semua yang telah dia ciptakan ya. Di ayat selanjutnya ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, itu dalilnya saudaraku ya, bahwa saya tidak berdusta ya. Kak Mikana gini, terlalu ribet. Kan begini, ribetnya? Tuhan kan mengatakan, Tuhan itu Allah itu Esa satu. Aku adalah pencipta langit dan bumi. Singkat, padat, jelas. Nah, kalau di Kristen ada kebilang, saya ini Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Itu. Jangan terlalu nganu naiknya. Enggak, jangan gitu. Itu yang penting Kak Mikana kayak gitu. Jangan terlalu pemerintahangin apa yang dibahas panjang lebar kali tinggi Kak. Enggak jelas. Itu Kak Mikana ya.
Iyalah ya Tuhan. Oke. Iya, iya. Ya. Baik. Ini ayat-ayat bahwa Tuhan Yesus mengaku dialah yang menciptakan ya. Yesaya 45 ayat 12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Ya, itu ayatnya saudaraku. Yesaya 45 ayat 12. Weh, kok mikirnya, saya tentara, saya polisi, saya pulang. Bukan itu. Aduh. Terus apa lagi yang kamu minta? Gini kan itu di dalam Al-Quran, maaf Kak, ya saya ini Al-Quran saya nggak hafal, tapi kan gini, Tuhan itu Allah Esa satu dan Dia mengatakan bahwa akulah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Nah, Yesus di Kristen itu gimana Kak? Apakah dia mengatakan seperti itu? Begitu Kak. Loh, sebelum kita memuncul di abad ke-7, Tuhan Yesus tadi sudah mengaku di Yesaya 45 ayat 12, akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia. Kayaknya Kak Mikana nggak bisa jawab pertanyaan saya dengan singkat dan padat. Loh, ya ampun. Jadi gini Kak, saya kasih Kakak logika, tapi mohon maaf kalau salah. Gini, contoh, kita ini kan manusia harus bisa membedakan antara pencipta dan yang diciptakan, benar Kak? Benar. Ya, jadi gini Kak, ini kan perumpamaan yang gila bagi saya. Contoh gini, manusia bisa menciptakan motor, paham? Iya. Jadi manusia itu kan anggaplah ibarat dia pencipta, dan yang menciptakan dan yang diciptakan itu adalah motor, benar Kak? Jelaskan pembedanya antara manusia pencipta yang diciptakan motor, antara beda lah, artinya beda, paham Kak? Iya, manusia itu menciptakan motor, tapi manusia menciptakan dari yang ada menjadi ada. Kalau Tuhan Yesus Kristus, dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu perbedaan Tuhan Yesus dengan ciptaan. Jangan terlalu ini Kak, jangan terlalu jauh bahasanya, walaupun dijelaskan. Kok terlalu jauh di mana? Iya, ini kan saya nih memberikan kita antara ciptaan dan pencipta. Begini saja, Vian. Saya tadi sudah tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu. Enggak begitu. Bentar. Sebentar. Ya, oke. Kalau enggak begitu, saya mau tanya sama kamu ya. Iya. Kita kan manusia nih. Dan saya sangat penting untuk mengetahui kalau memang Tuhanmu, ya Allahmu itu yang menciptakan manusia. Manusia diciptakan masa keberapa? Dan dulu saya di sini Kak, seperti apa? Seperti bagaimana dia menciptakan manusia itu? Silakan. Jangan tanya saya karena saya ini minim agama dan saya cuma ingin memberi. Masa kita mau naik bertanya baru disuruh bertanya, disuruh jawab pertanyaan ini, gimana caranya Kak? Karena saya menjelaskan apa yang kamu tanyakan, kamu membantah terus. Iya, karena Kak Mikan ini berbelit-belit. Berbelit-belit dari mana? Nah, coba begini Kak, misalnya kan. Oh, Vian, bentar, Vian. Tadi saya sudah tunjukkan dalilnya bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu ya. Sebelum segala sesuatu ada, Tuhan Yesus sudah ada karena Dia adalah Allah yang ada dalam kekekalan. Dan di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 sampai Kejadian 2, di situ firman Tuhan menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa itu pada hari ke-6. Bahannya terbuat dari tanah, dibentuk dulu semua kepala, tangan, badan semua dibentuk dengan sempurna. Lalu Tuhan Yesus menghembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam di Kejadian 2 ayat 7. Nah, manusia itu diciptakan pada hari ke-6 menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, Adam dan Hawa. Begitu jelas, secara rinci dijelaskan, sempurna dan teramat baik. Nah, kalau memang Allahmu itu yang menciptakan manusia diciptakan masa keberapa, bagaimana caranya Dia menciptakan? Silakan.
Oh, saya nggak tahu, daripada ngomong tongkosnya nyering bunyinya. Saya nggak tahu karena saya bukan ustadz. Tadi kenapa saya jelaskan pertanyaanmu, kamu membantah terus? Iya, kan ini roomnya Kak Mikana. Jadi saya kan bertanya Kak Mikana, gitu. Makanya kalau kamu memang tulus untuk bertanya, ketika saya jelaskan ya kamu dengar, bukan malah membantah. Astagfirullah, siapa yang membantah Kak Mikana? Yang dijelaskan tadi itu nggak ada satupun kata Kak Ya Mikana, Tuhan. bahwasanya dia yang menciptakan langit dan bumi, Kak. Sungguh lucu abang ini ya. Iya. Sangat Itu lucu gimana sekali. sih? Jadi begini ya teman-teman, sebenarnya Bang Fian ini paham dan mengerti begitu jelas dan detail Tuhan Yesus menciptakan manusia dan bumi langit ini ya. Tetapi dia panik mendengarkan firman Tuhan. Mana ada panik, Kak? Kita nggak pernah panik, ngapain panik? Sebenarnya Bang Fian ini tidak bisa membantah firman Tuhan sehingga dia panik. Wow, apaan panik, Kak? Kita ada kok panik. Yang panik itu kalau besok kiamat kita nggak sholat, nggak sembahyang, nah itu. Loh, saya nggak panik kalau kiamat datang karena kami anak-anak Tuhan Yesus sudah dijamin langsung masuk surga. Haleluya, haleluya. Keren. Ya dong, Jadi Tuhan saya memang keren. Tidak ada Allah seperti Dia yang maha menyelamatkan. Haleluya, haleluya. Iya dong, harus bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Nggak ada neraka, Kak ya? Neraka itu diciptakan bagi iblis dan antek-anteknya. Haleluya, itulah Tuhan Yesus sungguh baik. Makanya sebelum Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim adil, bertobatlah mumpung masih ada waktu, saudaraku. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki, karena Tuhan Yesus tidak menghendaki engkau binasa, Fian. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu, Fian. Nggak usah bertobat, walaupun tobat apa gunanya, kita udah dijamin surga. Gimana? Iya, maksudnya bertobat, menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus. Usah, pokoknya kalau kita masuk Kristen nggak usah tobat, mau minum, mau judi, silakan. Karena mau tidak mau auto masuk surga, kan? Semua manusia kan berdosa, toh? Nggak usah. Semua, Fian, ya. Fian, semua manusia itu berdosa, tidak ada yang suci. Jadi kita itu membutuhkan Sang Juru Selamat, saudaraku. Nggak usah. Dan begini, ya, dengar dulu, bentar, dengar dulu. Host mau ngomong dulu. Jadi gini, Fian, semua manusia itu berdosa, tidak ada yang suci. Oleh karena itu kita membutuhkan Sang Juru Selamat supaya kita layak masuk surga. Karena kita orang berdosa, ya darah kita ini penuh dengan dosa, maka darah kita harus disucikan dulu dengan darah yang suci, yaitu darah Kristus. Makanya kita manusia berdosa ini membutuhkan Sang Juru Selamat, yaitu darah suci dari Tuhan Yesus yang bisa menyucikan, menghidupkan kita supaya kita layak masuk surga gitu. Makanya bertobat, saudaraku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kan kakak dijamin masuk surga, jadi nggak usah bertobat, nggak usah sholat, kan udah dijamin. Loh, saya berdoa setiap hari, meresponi kasih karunia keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada aku, saudaraku. Kan tadi kakak nggak menyebut neraka, yang ada surga. Iyalah, karena Tuhan Yesus memberikan kami surga, bukan neraka. Itulah Tuhan Yesus itu Allah yang maha baik. Betul, jadi nggak usah memikirin tobat, nggak usah auto masuk tobat. Kamu tahu tobatnya itu datang pada Tuhan Yesus, gitu. 2 Petrus 3:9 firman Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus tidak lalai menepati janjinya, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Tuhan Yesus tidak menghendaki kamu itu binasa, melainkan supaya semua orang datang kepada Tuhan Yesus. Itulah pertobatan sejati. Haleluya, haleluya. Asik. Ya, asik. Ya, terima kasih Fiana. Saya rasa sudah cukup dulu, saudaraku. Ya, Adonai Yesus Masiah mengasihimu, saudaraku. Ya, memberikan kamu roh hikmat untuk mengerti apa yang sudah saya jelaskan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, tepuk tangan buat Fian yang cakep dan manis. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini, ada beberapa pertanyaan tentang bagaimana solusi di Kristen apabila pasangan suami istri telah salah memilih pasangan. Hal ini dijelaskan oleh Mihana sesuai dengan iman kekristenan.
Lalu ada pertanyaan lainnya tentang mana ada tertulis di Alkitab kalau Yesus itu pencipta segala sesuatu. Untuk pertanyaan satu ini Mihana memberikan jawaban ayat-ayat di Alkitab, tapi tidak ada satupun ayat tersebut yang mengatakan yang menciptakan segala sesuatu itu adalah Yesus. Maka timbullah perdebatan antara si penanya dan Mihana tentang hal ini. Maka dari itu, silahkan para penonton menilai sendiri apakah jawaban dari Mihana itu sudah benar dan sesuai dengan Alkitab. Silahkan tulis di kolom komentar untuk pendapatnya. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Matius 19, lihat perikopnya di ayat 6-7. 1 Korintus 7:5 Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Kolose 1, lihat perikopnya di ayat 15-17. Yesaya 45:12 Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya, tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. 2 Petrus 3:9 Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.